Oke, kali ini kita akan membahas perempuan bernama Bobby. Dia diwafatkan oleh seseorang yang terobsesi dari pewafatan berantai, yakni Ted Bundy. Wanita ini bernama Bobby Anne McLeod. Bobby ini baru berusia 18 tahun di tahun 2021 yang lalu. Bobby ini adalah sosok yang sangat baik dan humoris. Bahkan Bobby ini sangat dicintai oleh keluarganya. Mereka sangat dekat dan sering berkomunikasi dengan baik. Bobby pun sangat perhatian kepada kedua orang tuanya dan tak segan untuk mengungkapkan rasa sayangnya pada mereka. Pada tanggal 20 November 2021, Bobby ini meninggalkan rumahnya, kemudian pergi ke halte bus di kawasan Bampton Road yang tak jauh dari rumahnya. Sebelum pergi, Bobby tidak melupakan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan bertemu dengan kekasihnya dan berencana akan pergi menggunakan bus. Pada pukul 7 malam, keluarga dari Bobby ini tidak kunjung mendapatkan kabar dari Bobby lagi. Mereka pun merasa khawatir. Sementara itu, seorang pria lokal menemukan ponsel Bobby dan juga tasnya di halte bus, lalu memberikannya kepada sopir bus yang tiba pada pukul 19:23. Jam 9 malam, pacar Bobby yang bernama Louis menelpon ke rumah Bobby dan menanyakan apakah Bobby masih berada di rumah. Tentu saja, keluarga Bobby ini menjawab bahwa Bobby sudah keluar dari tadi. Padahal, sebelumnya mereka ini sudah janjian akan bertemu pada malam itu. Keluarga Bobby pun khawatir dan menelpon teman-temannya dan menanyakan keberadaan Bobby yang mungkin saja ada bersama mereka. Tapi ternyata teman-teman Bobby juga tidak mendapatkan kabar ataupun bertemu dengan Bobby. Kabar hilangnya Bobby ini pun sudah menyebar di sosial media. Berbagai anggota komunitas bergabung dalam upaya pencarian Bobby. Pada keesokan harinya, pencarian besar-besaran pun kemudian dilakukan. Ratusan sukarelawan menjelajahi daerah tersebut untuk mencari keberadaannya. Di saat proses pencarian tengah berlangsung, ditemukan sekantong tembakau di halte bus yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Selain itu, keluarga Bobby juga mendapati bahwa Bobby ini sebenarnya belum sempat naik bus. Pihak berwenang mengatakan bahwa antara pukul 6 hingga 6:15 sore, Bobby ini masih terlihat di halte bus kawasan Bampton Road. Melalui handphone milik Bobby, polisi melihat bahwa pada jam di mana Bobby ini berada di halte bus itu, Bobby ini sempat memposting sebuah foto ke akun Snapchat miliknya. Saat itu, ia mengunggah foto kakinya dan menuliskan keterangan yang mengatakan bahwa dia sedang kedinginan. Mereka semua tak kenal lelah mencari keberadaan Bobby dan berharap Bobby dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak terasa, sudah 3 hari Bobby menghilang tanpa kabar dan semua orang sibuk mencarinya. Pada tanggal 23 November 2021, jam 13.30, seorang pria datang ke kantor polisi di kawasan Primer. Pria tersebut bernama Cody Eckland, berusia 24 tahun, yang merupakan seorang musisi dan juga adalah salah satu personil band indie lokal bernama Rakuda yang menepati posisi sebagai seorang gitaris. Dari rekaman kamera CCTV di kantor polisi, terlihat Cody datang dengan menggunakan masker di wajahnya. Dia bertanya kepada petugas di bagian meja depan, apakah mereka bisa pergi ke suatu tempat yang lebih tenang. Mendengar hal tersebut, sang petugas pun bertanya mengapa dia meminta hal itu. Kemudian, dengan gugup dan wajah pucat, Cody pun menjawab bahwa ia akan membicarakan tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi di kawasan Lakeham tentang menghilangnya seorang gadis. Mendengar hal tersebut, petugas polisi lalu kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menelan ludah dan mata yang berkaca-kaca, Cody pun mengatakan, "Saya yang melakukannya." Cody telah mengaku bahwa ia telah membunuh Bobby yang telah hilang selama 3 hari itu. Pria itu pun langsung meminta peta kepada polisi dan mengarahkan pihak berwajib tersebut ke kawasan Bovisen. Cody mengatakan bahwa Bobby dapat ditemukan di jalur menuju kafe pantai. Sekitar pukul 15.45, detektif menemukan tubuh Bobby di lereng curam sekitar 15 kaki di tengah hutan lebat. Saat itu, Bobby ini sudah dalam keadaan wafat. Kala itu terlihat jelas banyak luka di kepala dan wajahnya. Tubuhnya pun kemudian segera dievakuasi. Pengacara Cody yang bernama Richard Posner membacakan pernyataan yang telah disiapkan oleh Cody sebelumnya untuk sesi wawancara di hadapan polisi. Di dalam pernyataan itu, Cody mengatakan ia bertanggung jawab penuh terhadap kejahatan yang ia lakukan. Jadi kronologinya,
Pada malam kejadian, Cody ini berniat untuk pergi ke sebuah acara untuk melakukan dekorasi di sebuah ruangan. Cody mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan sakit hati dan sangat kesal setelah putus dengan kekasihnya. Cody ini mengatakan bahwa Bobby memiliki ciri fisik yang mirip dengan mantan pacarnya. Cody ini mengatakan kepada polisi bahwa kala itu dia mendekati Bobby yang sedang berada di halte bus dari belakang. Kemudian Cody ini memukul Bobby dengan menggunakan palu. Saat itu Bobby pun sempat melihat wajahnya. Tak lama kemudian Cody ini melayangkan palunya lagi ke bagian kepala Bobby. Setelah selesai, Cody ini dimasukkan ke dalam mobilnya dan berniat untuk pergi dan meninggalkan Bobby dalam kondisi cedera dan penuh dengan darah. Tapi tiba-tiba si Cody ini berubah pikiran. Ia tak ingin kalau Bobby bakal menjadi masalah baginya. Cody pun memutuskan untuk membawa Bobby bersamanya. Di dalam mobil, Cody ini menutupi Bobby dengan menggunakan jaket agar keberadaannya tidak terlihat. Kemudian Cody ini membawanya ke lokasi terpencil di area hutan Believer, tepatnya di tempat parkir lokasi tersebut. Setibanya di sana, pada pukul 19.45, Cody ini menopang tubuh Bobby keluar dari mobilnya dalam kondisi yang lemah. Ternyata saat Bobby ini dibopong oleh Cody, dia sempat mengatakan bahwa ia merasa ketakutan. Mendengar kata-kata dari Bobby, Cody pun menjawab, "Saya juga tidak pernah melakukan ini." Setelah itu, Cody ini kembali menghantam palu itu kepada Bobby sebanyak 12 kali di kepalanya. Tapi Bobby pada saat itu pun masih sekarat. Saat itu yang ada di benak Cody adalah rasa salut kepada Bobby, karena meskipun sudah dihujani dengan palu berulang kali, ia tetap masih bertahan hidup. Cody pun semakin menggila. Kemudian Cody ini meletakkan kakinya di tenggorokan Bobby hingga Bobby mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Cody ini membakar tas berserta barang-barang lainnya. Pria itu pun memasukkan tubuh Bobby ke bagasi mobilnya dan melanjutkan perjalanannya ke kawasan Bob Vincent. Cody ini kemudian berhenti di jalur terpencil sekitar jam 21.15 sebelum meletakkan tubuh Bobby di semak-semak. Setelah melakukan itu, Cody ini pulang ke rumahnya untuk segera tidur. Di hari berikutnya, dia pergi ke kawasan Temerton Folliot. Kemudian melemparkan palu ke sungai Timer dan juga melemparkan tas yang berisi pakaian Bobby serta pakaian miliknya yang telah berlumuran darah. Palu itu pun tidak pernah ditemukan meskipun polisi sudah mencari secara menyeluruh. Setelah itu, Cody ini kemudian pergi makan pizza dengan seorang temannya dan sempat mabuk-mabukan hingga dini hari. Teman-teman Cody mengatakan bahwa Cody ini lebih bahagia dari biasanya. Pada keesokan harinya, Cody kemudian pergi menonton film fiksi ilmiah ke bioskop. Cody mengatakan kepada polisi bahwa pewafatan itu tidak ada dalam pikirannya karena itu begitu ekstrim sehingga hampir seperti film ataupun fantasinya. Cody mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana perasaannya setelah mewafatkan. Rasanya seperti orang lain yang telah melakukan kejahatan. Bukti forensik dan data lokasi telepon yang dikumpulkan selama investigasi telah menguatkan pernyataan dan pengakuan Cody. Selain itu, penyidik menemukan baju dan sepatu Cody yang berlumuran darah di lemari pakaiannya. Polisi juga mulai menggeledah mobil Cody. Saat itu ditemukan sebuah tas yang berisi palu dan juga pisau. Dan di dalam sebuah kotak, polisi menemukan sarung tangan berwarna hitam. Bukan hanya itu saja, ketika polisi memeriksa mobil tersebut, ditemukan juga noda darah di beberapa tempat di dalam mobil yang berwarna merah itu. Hasil pemeriksaan forensik terhadap Bobby juga telah menunjukkan bahwa Bobby ini tidak mengalami pelecehan fisik seperti pengakuan yang Cody sampaikan. Setelah semua bukti terkumpul, polisi semakin yakin bahwa Cody lah pelaku kejahatan ini dan telah menguatkan pernyataannya. Ia pun harus segera diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini pun telah menggembarkan masyarakat di sana dan semuanya mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh personil band rock tersebut kepada Bobby usia 18 tahun yang sama sekali tidak bersalah. Keluarga Bobby dan teman-teman Bobby tidak menyangka bahwa Bobby yang mereka sayangi itu harus merasakan penderitaan yang begitu panjang dan berat. Kasus ini pun berlanjut di pengadilan. Di pengadilan terungkap bahwa Cody telah menjalani kehidupan ganda dan memiliki ketertarikan tentang pewafatan berantai dari seluruh dunia, terutama pewafatan berantai asal Amerika Serikat yang terkenal karena ketampanannya, yakni Ted Bundy. Di dalam ponsel Cody terdapat foto Ted Bundy berserta alat yang digunakan.
Selain itu, Cody menghilangkan nyawa Bobby sama seperti apa yang dilakukan kepada para korbannya Ted Bundy. Penyelidikan telah menemukan 3.216 gambar yang sangat mengerikan di ponsel Cody. Di pengadilan juga terungkap bahwa selama berhari-hari dan berjam-jam, Cody ini sudah mempersiapkan lokasi terpencil di kawasan Dartmoor. Hakim mengatakan bahwa Bobby telah mengalami penderitaan mental dan fisik di saat-saat terakhir kehidupannya, yakni ketika Cody menghantamnya dengan palu di halte bus dan melayangkan palu berulang-ulang kali di hutan, dan akhirnya meletakkan kakinya di tenggorokan Bobby hingga Bobby wafat. Di pengadilan, Cody menceritakan seluruh kejadian tragis tersebut dan mengaku bersalah atas pewafatan yang ia lakukan kepada Bobby. Hingga pada tanggal 19 Mei tahun 2022, ia pun kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 30 tahun. Karena cuman mirip dan kesal dan sakit hati bisa sampai seperti itu loh. Gila, ngeri ya. So, thanks for watching.